سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال عز من قائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وإن كل ضلالة في النار أو كما قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah kita terima apapun itu bentuknya, wabil khusus nikmat iman dan Islam yang masih ada di dalam hati dan dada kita. Maka kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah memastikan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lahsyadid. Kalau kamu mau bersyukur maka akan aku tambahkan nikmat itu, tapi kalau kamu kufur maka adabku sangat pedih. Oleh karena itu maka orang yang beriman tentu akan melazimi bersyukur dalam konteks apapun, karena sebab apapun, apakah nikmat dunia maupun nikmat yang tidak terlihat oleh mata tapi bisa kita rasakan, yaitu nikmat iman dan Islam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kedua kalinya tidak lupa salawat dan salam senantiasa kita haturkan kehadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang atas berkat perjuangan beliau yang tentunya atas izin Allah Subhanahu wa taala Islam kemudian menjadi agama yang sudah menyebar di muka bumi dan kita menjadi salah satu pengikutnya. Dan dengan sebab itu maka kita berharap bahwasanya kita akan diberikan syafaat oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa nabiyina azani Allah wa iyyakum. Yang ketiga kalinya seorang khatib selalu dan senantiasa mengulang-ulang ayat yang sama atau serupa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, maka bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dengan ketakwaan yang seikhlas-ikhlasnya, semurni-murninya, yang tidak dicampuri dengan kepentingan apapun. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan pernah terfikir untuk kita akan mati di atas jalan selain Islam. Kenapa? Karena Allah sudah memastikan bahwasanya keselamatan hanya ada di atas keislaman, sebagaimana firman-Nya innad dina indallahil Islam. Dan pada jalan-jalan selain Islam Allah menegaskan wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Orang-orang yang kemudian mencari jalan selain Islam maka tidak akan diterima semua amalnya dan dia di akhirat akan menjadi orang-orang yang merugi. Dan masih banyak ayat-ayat yang menegaskan hal yang serupa sampai Nabi SAW bersumpah walladzi nafsi biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyun walam yu'minu bima ursiltu bihi illa kana wa huwa min ashabin nar. Demi Allah yang menggenggam jiwa Muhammad, sekiranya umat manusia ini sudah mendengar Muhammad itu datang, risalahnya ada, kitab sucinya ada, ajarannya ada, kok kemudian tidak mau mengikutinya, maka mereka pasti menjadi penghuni neraka. Wa nabiyina azani Allah wa iyyakum. Tentu ketakwaan yang disampaikan setiap khatib setiap Jumat itu berbeda-beda. Maka pada siang hari ini saya membawakan tema tentang tatoyur di dalam Islam. Sebelum membahas tentang tatoyur, maka sedikit saya merefresh bagaimana perjalanan hidup seorang manusia. Yang pertama adalah di alam ruh, lalu kemudian di alam rahim, lalu kemudian masuk kubur. Sebelum kubur di dunia dulu 60 sampai 70 tahun, lalu kemudian masuk kubur menunggu hari kiamat. Begitu kemudian hari kiamat terjadi, kita semua dibangkitkan dan kemudian kita ngantri untuk dihisab lalu ditimbang amal perbuatan kita. Maka setelah itu masuk ke tahapan berikutnya yaitu syafaat, dan setelah syafaat maka kita melangkah ke tahap berikutnya yaitu berkumpul di telaga Nabi SAW.
Ada sebagian umat Islam yang diidentifikasi sebagai umat Nabi tapi kemudian diusir dari telaga karena pengkhianatannya atas risalah, karena tidak mau nurutnya pada ajaran yang disampaikan oleh Nabi SAW. Justru dia membuat-buat ajaran yang baru, kemudian meyakinkan umat manusia akan ajaran itu sebagai jalan keselamatan, padahal tidak berdasar sama sekali. Dan itu hari ini kita saksikan banyak sekali. Kemudian setelah haud atau telaga, kita masuk ke sirat, dan di atas sirat inilah berjatuhanlah mayoritas atau kebanyakan manusia dari kalangan wanitanya dan prianya, wabil khusus mereka yang kemudian satu tidak beriman, artinya kafir. Orang kafir pasti tercemplung ke neraka, dan sirat ini terbentang di atas neraka. Maka orang-orang yang tidak selamat yang pertama kali adalah orang kafir. Kemudian yang kedua, orang-orang musyrik. Ini yang nanti kita bahas pada siang hari ini. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang munafik. Orang-orang yang casingnya Islam, bentuknya kayak orang Islam, pakaiannya orang Islam, bahkan mungkin KTP-nya Islam. Tapi ketika membicarakan agama, dia orang pertama yang paling benci atas apa yang disampaikan. Ketika yang dibicarakan adalah Quran dan hadis, dia orang yang paling pertama, paling kepanasan. Maka orang-orang seperti ini adalah orang-orang munafik yang kemudian dia mengaku beragama Islam tapi tidak cinta kepada agamanya. Justru dia membersamai orang-orang di luar Islam untuk kemudian merongrong agama Islam. Dan ini banyak sekali, dan zaman dulu orang-orang seperti ini menyimpan keyakinannya di dalam hati, tapi hari ini mereka sudah mengeluarkannya dalam tulisan, dalam podcast, dalam orasi, dalam naskah-naskah yang dibuatnya, dalam jurnal-jurnal yang diterbitkan, dalam buku-buku yang ditulisnya. Maka sebagian ulama kemudian membuat istilah baru, bukan lagi munafik tapi zindik, yaitu orang-orang yang kemunafikannya sudah diutarakan dengan terbuka. Lalu orang keempat yang kemudian akan tercebur juga ke neraka, yaitu orang-orang yang pelaku-pelaku dosa besar. Orang-orang yang melazimi dosa besar tapi kemudian tidak mau bertobat atau lupa untuk bertobat, dan dosa itu dibawa mati, dan delalah di akhirat juga tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mungkin waktu melakukannya dia penuh kesombongan, penuh kecongkaan, dan dia benar-benar tidak mau bertobat atas apa yang pernah dilakukannya. Namun yang menarik, ketika dia masih memiliki satu butir iman, walaupun kecil sekecil butiran pasir, tapi iman ini tidak dicampur dengan kesyirikan, maka Allah tetap menyelamatkannya walaupun dia menjadi orang terakhir yang selamat dari neraka dan terakhir mau pula masuk ke dalam surga. Maka tema siang hari ini yang saya bawakan yaitu tatoyur dalam Islam. Ini adalah salah satu bentuk dosa atau noda dalam keyakinan yang berpotensi mengajak orang atau membawa orang pada kesyirikan. Dan ini harus kita hati-hati, karena sebagian besar orang menganggap ini perkara yang biasa, perkara yang sepele, bahkan perkara yang tidak ada pengaruhnya apapun, padahal di mata Allah Subhanahu wa taala ini sangat besar. Tatoyur berasal dari kata tiaroh yang berarti menganggap sial sesuatu karena adanya pertanda tertentu. Jadi panjenengan kemudian setelah mendengar suara burung tertentu atau setelah melihat hewan tertentu, kemudian panjenengan mengatakan, wah ini goro-goro enek kayak mau terus menginin lan mengono gitu kan. Maka keyakinan seperti itu dalam Islam disebut sebagai tatoyur, dan ini dilarang di dalam Islam. Nabi SAW bersabda, la adwa wala safara wala hammata, bahwasanya tidak ada penyakit yang menular tanpa izin Allah. Artinya tidak ada penyakit yang menular karena tanggal tertentu atau hari tertentu atau melihat hewan tertentu. Kemudian wala sofaro, tidak ada kesialan pada bulan Sofar, sebagaimana orang-orang Jawa meyakini sial karena bulan Suro, maka itu juga tidak ada. Ada juga yang meyakini sial karena Jumat Kliwon, itu juga tidak ada. Ada juga orang yang meyakini sial karena tanggal 13, itu juga tidak ada. Ada juga orang yang meyakini sial karena memiliki kendaraan dengan nomor 4 dan seterusnya, itu juga tidak ada. Maka wala hammata, dan tidak ada kesialan yang dibersamai oleh burung. Artinya burung apapun ketika panjenengan lihat, ketika panjenengan dengar, apakah itu burung hantu, apakah itu burung gagak, maka tidak ada kesialan ketika mendengar atau melihat burung-burung itu. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surat Yasin, ketika orang-orang musyrik didakwai oleh Nabi SAW dan mereka mendapatkan musibah, maka mereka mengatakan, "Loh, kami ini sial karena kamu wahai Muhammad." Maka Allah membantah, qalu ta'irukum. Jadi sudah digunakan kata istilah ta'irukum. Qalu ta'irukum ma'akum aina
dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Maka para rasul berkata, kesialanmu itu karena ulahmu sendiri. Apakah jika kamu diberi peringatan, lalu karena peringatan yang kami berikan terus malah mendapatkan kesialan? Enggak. Justru kesialan yang terjadi karena kamu enggak mau mendengarkan peringatan yang disampaikan oleh para rasul. Dan kemudian di sini dikatakan bal antum qaumun musrifun. Kalian adalah orang-orang yang melampaui batas. Melampaui batas dari kebenaran keimanan yang sebenarnya, bahwasanya orang yang beriman bertauhid tidak boleh mengait-ngaitkan kesialan dengan apapun, termasuk kemudian menuduh kesialan karena datangnya para pendakwah-pendakwah yang mengajak pada kebaikan. Wa nabiyina azani Allah wa iyyakum. Kemudian dalam riwayat Imam Abu Dawud pada hadis nomor 3910 bahkan disebutkan Nabi SAW mengatakan dengan jelas at-tiyaratu syirkun. Yang namanya tiaroh, menganggap sial atas tanda-tanda tertentu, itu adalah bagian dari kesyirikan. Kemudian pada Quran surat Yasin ayat 28 sampai 29 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma anzalna 'ala qaumihi min ba'dihi min jundil minas sama'i wa ma kunna munzilin." Dan kami tidak menurunkan kepada kaumnya setelah peringatan apapun dari langit, dan kami tidak akan menurunkannya. Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwasanya ayat ini menjelaskan bahwa segala peristiwa yang terjadi adalah atas kehendak Allah, bukan atas pertanda-pertanda yang panjenengan lihat seperti burung dan seterusnya. Kadang ada orang yang berkeyakinan dengan adanya kupu-kupu nanti akan ada tamu dan seterusnya, maka bukan seperti itu. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, "Man 'allaqa tamimatan faqad asyraka." Siapa yang kemudian menggantungkan jimat-jimat baik di badannya maupun di rumahnya, maka sungguh dia telah berbuat kesyirikan. Wanifidin azani Allah wa iyyakum. Lalu kenapa kita dilarang untuk berbuat tatoyur? Tadi mungkin sebagian sudah kita singgung. Maka Allah menegaskan pada Quran surat At-Taubah ayat 51, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Katakanlah wahai Muhammad bahwa tidak akan menimpa kami, tidak akan menimpa kita semua melainkan apa yang telah Allah tetapkan bagi kita. Artinya apapun kejadian di muka bumi ini enggak ada kaitannya dengan pertanda-pertanda apapun, yang ada adalah karena sudah Allah tetapkan itu pasti terjadi. Huwa maulana, Allah lah pelindung kami, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, maka hendaknya orang-orang yang beriman kemudian bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini menunjukkan bahwasanya apa yang terjadi di muka bumi sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan inilah yang kita imani sebagai takdir. Dan apa yang sudah Allah takdirkan pasti akan terjadi, tinggal kita imani dan tidak perlu kita kait-kaitkan dengan apapun yang kita lihat di muka bumi. Wa nabiyina azani Allah wa iyyakum. Kemudian kita diminta untuk selalu bersikap berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam sebuah hadis qudsi, "Ana idza dhanni abdi bi." Aku sesuai dengan prasangka hambaku. Artinya ketika panjenengan menginginkan hidup yang enak, hidup yang baik, hidup yang nyaman, hidup yang tidak susah, maka kita diminta untuk selalu berprasangka baik kepada apa yang terjadi pada hidup kita, pada diri kita. Justru bukan kemudian kita berprasangka yang buruk. Sehingga ketika kita berprasangka yang buruk, meyakini yang buruk akan terjadi, maka berdasarkan hadis itu besar kemungkinan yang buruk yang jenengan prasangkai mungkin benar-benar akan terjadi. Dan itu pun juga bukan karena jenengan melihat pertanda itu, tapi karena jenengan memprasangkai Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan buruk hari jenengan. Artinya orang-orang yang kemudian melihat ular lalu kemudian berprasangka hari ini hari sialku, maka bisa jadi benar-benar akan sial. Tapi orang yang paham benar tentang tauhid ini, tentang akidah ini, dia walaupun melihat ular, dia tidak akan kemudian berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia tahu kalau dia berprasangka buruk dia akan mendapatkan hari yang buruk, maka dia berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia enggak akan pernah menemui kesialannya. Makanya tema ini kalau disampaikan kepada orang yang selalu memprasangkai hal-hal atau hari-hari tertentu itu buruk, enggak masuk, karena mereka selalu mendapati apa yang dia yakini itu benar. Dan benarnya keyakinan itu bukan karena apa yang diyakini itu benar, tapi karena Allah mengatakan ana idza dhanni abdi bi. Apa yang terjadi sama kamu itu akibat dari keyakinan atas apa yang kamu bangun pada diriku Allah. Tapi ketika kemudian kita membangun keyakinan kalau Allah itu baik, Allah itu menjaga kita, Allah melindungi kita, maka apapun yang kita lihat gak akan ngaruh sama sekali. Dan memang gak ada kaitannya apa yang terjadi dengan kita dengan apa yang kita lihat. Apakah itu burung, apakah itu ular, apakah itu tanggal tertentu, hari tertentu, bulan tertentu. Tapi kalau kita dari awal sudah berprasangka buruk, mensuudoni,
maka yang terjadi suudzon itulah yang akan terjadi. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Kemudian yang paling mengerikan adalah ketika dosa syirik ini kita bawa sampai mati, maka Allah Subhanahu wa taala punya janji pada Quran surat An-Nisa. Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Bahwasanya Allah akan mengampuni semua dosa kecuali dosa kesyirikan dan dosa kesyirikan ini tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi indikasi benarnya apa yang saya sampaikan di depan tadi, bahwasanya ada 3 golongan manusia yang akan tercebur ke neraka. Salah satunya adalah orang-orang musyrik karena dosanya tidak diampuni ketika dibawa mati. Maka orang yang beriman ketika ingat pernah punya keyakinan seperti ini, maka sebaiknya segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbaiki keyakinannya mumpung masih diberi waktu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mati membawa dosa kesyirikan. Karena dosa kesyirikan kalau dibawa mati tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada sebagian ulama yang berpendapat bahwasanya tatoyur atau tiaroh atau meyakini kesialan pada penglihatan atas burung, tanggal, kemudian fenomena-fenomena tertentu itu sebagai syirik kecil. Ada sebagian ulama yang berpendapat seperti itu. Maka sak kecil-kecilnya kalau itu adalah syirik, maka itu lebih besar daripada dosa besar. Oleh karena itu, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, ketika dosa besar saja bisa membuat orang masuk ke neraka dan mempertanggungjawabkan di neraka, maka tentu dosa syirik walaupun kecil, misal itu benar kecil dan misal itu benar-benar tidak menyebabkan kekal di neraka, tentu berada di neraka itu bukan perkara yang mudah. Oleh karena itu orang yang beriman tentu tidak akan menyepelekan dosa ini walaupun ini syirik kecil. Dia akan berusaha untuk memperbaiki di sisa hidup yang ada, agar kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, kita menutup hidup kita dengan husnul khotimah karena tidak membawa keyakinan-keyakinan yang bercampur dengan kesyirikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala azza min qail, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Wa nifidin azan ya Allah wa iyyakum. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada khutbah yang kedua ini saya ingin merangkum apa yang saya sampaikan di depan, bahwasanya kita hidup hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan kata beribadah liya'budun ditafsirkan oleh sebagian ulama yaitu liwahidun. Maka hidup kita harus di atas tauhid, tidak boleh bercampur dengan kesyirikan sedikit pun. Dan ini dipertegas oleh Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat Al-Kahfi ayat yang terakhir 110. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innama ana basarum mislukum." Katakanlah wahai Muhammad, kalau aku adalah manusia seperti kalian, sama. Cuman bedanya apa? Yuha ilayya, aku mendapatkan wahyu. Tidak seperti kalian. Annama ilahukum ilahu wahid. Bunyi wahyu itu adalah bahwasannya Robmu, ilahmu dan ilahku, ilah kita, Rob kita, Tuhan kita satu, esa, tidak berbilang, tidak punya anak dan bukan anak siapapun. Dan ini yang kemudian kita kenal sebagai kalimat tauhid la ilaha illallah. Maka apa konsekuensi kalimat tauhid la ilaha illallah? Allah mengatakan pada kelanjutan ayat tersebut, faman kana yarju liqa'a rabbih. Siapa yang kemudian dalam hidupnya beramal dan nanti mati pengen ketemu dengan Allah, maka ketemu dengan Allah itu tahap terakhir sebelumnya mendapat ridha Allah, sebelumnya masuk surga. Kalau kemudian ditarik lagi sebelumnya, maka dia harus selamat dari sirat. Berarti tidak boleh berbuat kesyirikan. Di sini dikatakan, "Wa man kana yarju liqa'a rabbih." Siapa yang nanti mati pengen ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, pengen melihat Allah yang disembah selama ini, yang disolati selama ini, yang dimintai selama ini, maka kata Allah, fal ya'mal amalan soliha. Jadilah orang Islam yang beramal soleh, baik kepada Allah, hablu minallah, ataupun kepada manusia, hablu minannas. Baik sebagai
warga negara maupun sebagai pemimpin. Jangan menjadi orang yang kemudian beramal yang jelek, suka bikin rusuh, suka bikin gaduh. Jadilah orang-orang yang menyebar kedamaian, orang-orang yang menyenangkan, orang-orang yang tidak mendolimi orang lain. Dan ada kelanjutannya, wala yusrik bi ibadati rabbihi ahada, dan tidak boleh selama hidupnya, sepanjang hidupnya berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, sedikit pun kepada siapapun. Artinya ayat ini menegaskan syirik walaupun sekecil apapun Allah tidak menerima itu sebagai perbuatan yang akan dimaafkan. Oleh karena itu maka pentingnya kita meyakini atau memahami ini mumpung kita masih diberi hidup, kita perbaiki di kehidupan kita ini agar nanti kalau kita mati kita tidak menyesal karena pernah punya keyakinan-keyakinan yang salah sebagaimana yang saya jelaskan tadi, yaitu berupa tatoyur, menganggap sial atas apa yang kita lihat, apakah itu burung, apakah itu tanggal, apakah itu kemudian nomor, apakah itu binatang-binatang tertentu. Wanifidin azani Allah wa iyyakum, demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain, warhamna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wasalji wal barad. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhassu'ana wa tadarru'ana. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal, wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka antas sami'ud du'a innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'murukum bil